Selamat datang kembali di Ruang Supporter di channel Lucu Bola. Di episode kali ini kita akan bahas tentang bursa transfer pemain 2025-2026 yang akan segera bergulir beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi. Beberapa minggu terakhir sudah banyak pembelian pemain dari beberapa tim di dunia dan Eropa khususnya. Nah, yang mencuri perhatian salah satunya ialah Liverpool sudah menjadi klub sultan karena di musim ini saja dia sudah membeli atau Habis menggelontorkan kan uang sebanyak 5 triliun lebih dari beberapa pemain. Dan ini sebuah gimana siapa? apa? Bilang termahal. Florian Wirtz dari Leverkusen. Itu yang termahal sekitar 2,1 triliun apa ya? Florian Wirtz itu ya. Nah, ini menarik ya Liverpool ini karena kita tahu kan bertahun-tahun dia dicap sebagai klub pelit kan Liverpool ini kan sebenarnya di Liga Inggris kan. Nah, nggak tahu kenapa di musim ini si Arne Slot itu si kepala botak itu yang kemarin juara menggelontorkan uang besar-besaran. Nah, Binder Singh, Binder Singh, Binder Singh. menurut lo kira-kira ada alasan utama nggak kenapa Liverpool jor-joran musim ini? Ya, kayaknya targetnya sih karena pengen UCL lagi kali ya, makanya berani ngegelontorin duit segede itu gitu. Liverpool ini sebenarnya tim yang apa ya menurut gue tuh secara finansial oke ya dari dia penjualan pemainnya juga oke gitu kan dari dulu kan dia jual pemain mahal-mahal nih klub kan terus beli pemainnya juga nggak yang mahal jadi kayaknya duit itu disimpan 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 ya gue sih sebagai fans MU sebenarnya mengakui bahwa Liverpool itu sekarang sukses karena kerja kerasnya beberapa tahun Manajemen, terakhir ya ya kan manajemennya bagus. manajemennya oke gitu baik itu manajemen untuk apa merchandising supporter untuk pemain hingga hingga mungkin renovasi stadion kali ya di Sampai buka Anfield. toko, sampai buka toko di PIM. Oh iya ya, gue nggak tahu. Nggak tahu lu, Jo. Itu Ada official official shop store. kan? Official store. Wah, Kalau dulu kan kalau kalau dulu MU waktu masih jaya-jayanya MU Cafe Sarinah. sama di Bandung, PJ. Oh, gue taunya Sarinah. Nah, Ah. sekali datang ke sana, wah, tidak masuk ini kantong mahasiswa. Udah harganya, tidak masuk ini. Nah, nonton di kosan saja. Tutup. Nah, selain Liverpool gitu ya, ada beberapa pemain juga yang patut untuk kita tunggu ke performanya, yaitu MU tentu membeli dua penyerang gitu ya, Mbeumo sama Matheus Cunha. Tentunya dengan masuknya dua pemain baru ini bakal meramaikan lagi ya lini depan MU. Karena masih ada Højlund kan, nggak dijual Højlund. Wah, menurut lo si Mbeumo sama masuknya Mbeumo sama Cunha ini apakah bisa eh, apakah menjadi menjadi apa ya menjadi jawaban akhir lah selama ini MU strikernya nggak jelas beberapa tahun terakhir dengan masuknya dua orang striker ini bisa menjawab. Cunia itu posisinya apa? Posisinya sebenarnya sebenarnya ada yang gelandang cuman tiga-tiganya posisinya bermain menyerang semua. Berarti striker tetap Holland dong. Gue sempet Striker nonton sih. si Højlund tetap jadi striker utama cuman si Mbeumo sama Cunha ini si Cunha bisa menjadi striker tunggal utama sedangkan si Mbeumo ini dia posisinya kayak Rashford sih sebenarnya. Terus satu lagi siapa incerannya? Yang saingan sama Sesko, Newcastle. Sesko, Ya, Jimenez itu Sesko. udah 80, udah ditawar 85 juta pound sterling gitu. Ya, cuma Terakhir gue lihat. Newcastle juga kemarin memberikan tawaran gue lupa harganya tapi kayaknya masih 50-50 deh Sesko ini. Kalau kalau ngomongin soal MU, tapi gue ya eh, selama kemauannya si Amorim terpenuhi, ya kayaknya jalan jalan aja sih. Ya, Dan kita kemarin pernah kan bahas ya masih kemarin ya. Gue kacau kemarin sih. gue kemarin sempat buat konten dak. Waktu Gyökeres resmi pindah ke Arsenal. Nah kan sebelumnya Gyökeres ini kan hampir jadi ke MU kan antara MU sama Arsenal Ya, kan. karena kan nempel Amorim kan. Ya, harusnya kan Gyökeres ini ke MU kalau dilihat dari story-nya kan. Harusnya ya. Ya. Udah deket sama Amorim dari Lisbon dan lain-lain lah. Nah, cuman kan Gyökeres ini ke Arsenal. Waktu itu gue pernah baca di apa di situs kenapa Gyökeres itu milih
MU, milih Arsenal karena dia tahu beberapa pemain dari MU itu flop jadinya. Artinya dia garis Oh, bawahin bahwa di MU itu circle-nya nggak bagus. Itu yang bisa menghancurkan karir lo yang harusnya lo bisa jadi pemain bintang. Nanti lo bisa flop di situ. Nah itu dia tapi itu yang menghindari itu. sebenarnya diubah sama Amorim. Kenapa? Itu udah diubah sama Amorim, Cuk. Si Iya, cuman mentalitinya itu. artinya kan dia lebih percaya itu dibanding Amorim. Dia lebih menghindari itu karena nggak salah juga karena name it lah siapa pemain yang harusnya jadi bintang di MU yang sebelumnya tampil oke gitu kan. Ternyata di MU tampil buruk, setelah keluar dari MU malah bagus. Artinya kan memang sistem ekosistem di MU-nya yang nggak bagus. Kita pernah bahas juga Itu kan. itu udah dibantah, bukan dibantah sih. Kemarin itu gua ada lihat postingan juga si Luke Shaw yang bilang gitu loh bahwa Hmm. Amorim itu sudah mengubah sudah mulai mengubah atmosfer di ruang ganti lah gitu. Hmm. Udah diubah sama Amorim kayak gitu. Makanya kan dia sekarang Rashford aneh-aneh, dia hubung aja. Ya, cuma kan belum kelihatan Dia, hasilnya. iya Ya. betul gitu loh. Makanya dia berani kan, bak dibuang sama dia. Ya, Jadi Tottenham artinya ini. gue sebagai eh, penonton dan penikmat juga, gue nggak menyalahkan Gyökeres atau mungkin nggak Iya. menganggap ini jadi hal yang aneh karena ya sebagai pemain calon bintang ya Gyökeres dia lebih memilih Arsenal karena dia takut sih sebenarnya. Takut juga nanti mungkin dia semusim dua musim di MU jadi flop dan nggak dilirik sama tim besar lagi. Lebih baik gue pilih Arsenal dulu. Toh mungkin nanti ketika dia mungkin lihat-lihat dulu nih ya kalau MU musim ini it's okay atau dua musim ke depan it's okay ya dia nggak ada salahnya juga pindah ke Amorim. Oh, kali Amorim mau, ayo. Main gue nonton gitu. Diajakin kagak mau. Oke, Aneh oke. aja. Oke, nah selain itu, selain MU, sebenarnya yang paling gue tunggu permainannya adalah Marcus Rashford di Barcelona. Ini yang paling gue tunggu sih, karena seingat gue hampir gak pernah pemain Inggris di Barcelona. Kalau berdasarkan Ya. data sih ada si siapa? Ah, gue lupa lagi. Ada satu pemain Inggris di Barcelona tapi flop juga semusim doang. Terus si Rashford ini jadi pemain Inggris kedua di Barcelona. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa Hansi Flick pelatih Barcelona tuh beli si Rashford. Nggak tahu alasannya. Karena Rashford ini kan yang kita tahu Bukan beli kan, itu kan apa? loan aja sebenarnya. Iya. Cuma Semusim. kan sebenarnya masih banyak opsi. Gue nggak tahu alasan utamanya dia yang mengambil Rashford ini apa. Menurut Ya lo, mungkin cocok kali sama skemanya dia. ya bisa jadi. Cuman lo ada pandangan lain nggak? Kenapa si Hansi Flick ini atau si Rashford ini main di Barcelona? Jadi tadi Apakah mau bilang kan mungkin mungkin cocok sama kayak Hansi Flick butuh butuh Rashford gitu ya. Walaupun kayaknya bakal nggak tahu sih bisa reguler apa enggak ya, maksudnya jadi starting line up gitu. Starting line up mungkin ya karena dia butuh pelapis dan secara kualitas juga sebenarnya Rashford kan nggak buruk-buruk amat sebenarnya gitu. Cuman ya umurnya, mungkin umurnya karena juga masih 28 ya, belum 30 Rashford iya ini. iya belum 30 gitu loh, masih masih prime lah gitu. Hmm. Cuman mungkin ya dia udah nggak cocok aja sama MU waktu saat ini gitu. Makanya dia udah lo pergi dulu aja lah. Mungkin mungkin cocok aja sih si Hansi Flick merasa kayaknya nih gaya permainannya Rashford cocok deh sama gue gitu. Tahu juga sih ya, kita tunggu aja apakah kontribusinya si Rashford ini akan sama seperti Anthony atau siapa Sancho atau Kalau McTominay. kalau kalau lihat cocok logi, kayaknya Rashford ini bakal bagus mainnya karena keluar dari MU. Karena Nah, gitu. udah dibuktiin sama McTominay kan, McTominay terus dibuktiin sama siapa? Siapa lagi yang keluar dari MU pokoknya main bagus. Ya, Apa? Iya, terus ada si siapa? Anthony, bagus. Anthony, yang Sancho. Sancho. Pokoknya keluar dari MU terasa keluar dari beban lah. Nah, kita lihat apakah ini berlaku juga buat Rashford. Ada yang juga yang hancur keluar dari apa? Ada. Ada, cuma kan Pogba, Pogba, nggak se. Pogba, Pogba. Oke, Maksudnya balik ke Prancis. dari lo ada nggak pemain yang lo tunggu-tunggu aksinya ya, pemain baru?
di musim ini? Hah? Kalau gue secara fans MU nggak ada. Ya, secara fans apa? Secara penonton bola ada nggak yang pengen lo lihat? Siapa nih? Arnold kali ya di Madrid. Nggak ada sih. Maksud gue sekarang pemain bintang sekarang lah. Menurut gue ya, Oh, di mata gue ya, maksud gue tuh udah nggak ada lagi sosok Pele, Maradona, Ronaldinho, Ronaldo ya. apa sih? Ronaldo 9 udah nggak ada lagi. Jadi ya untuk beberapa tahun ke depan ya kita menikmati sepak bola sebelum eranya pemain bintang itu sih. Jadi ya biasa aja. Mbappe juga ternyata gitu-gitu doang kan. Alan juga kok gini aja gitu. Belum ada lagi sih menurut gue yang Ya, mungkin sosok. lebih tepatnya karena nggak ada yang bisa lebih superior dibanding Ronaldo sama Messi. Kita kan selama beberapa tahun kan disuguhkan statistik yang 10 mentereng 10 kan tahun dari lebih. dua pemain itu kan. Artinya Udah dua pemain, sekarang malah, walaupun mereka main yang satu main di Arab, yang satu main di Amerika, tetap aja nama mereka tuh ya dua nama masih ini kan eh nggak pernah turun dari puncak ini orang lah ya, sebagai pemain bintang lah. Artinya sekarang pun gue juga belum nemuin nih. Kan mungkin 2-3 tahun lagi ini berhenti nih dua pemain ini kan. 3-4 tahun lagi ya. lah paling lama gitu ya. Sampai sekarang gue juga belum nemuin. Ada yang bilang Mbappe yang bakal menggantikan Ronaldo, tapi kayaknya enggak. Waktu itu Terus yang ada yang jelek. bilang siapa? Eh Nah, Haaland yang bakal jadi superstar selanjutnya. yo, Tapi kayaknya menurut gue juga enggak juga. Apakah nanti bakal muncul bintang baru lagi? Gue sih enggak ini sih enggak bisa prediksi juga siapa pemain jadi menurut gue jadi yang bakal lebih asik sih nonton bolanya kalau kayak sekarang tuh. merata gitu. Iya, jadi menurut gue orang akan lebih fokus ke sepak bolanya gitu daripada aku pengen nonton si A nih, gue pengen nonton si B gitu. Hmm. Jadi Ya, orang lebih fokus kepada gue pengen nonton bola gitu. ya sama. Menurut gue sih. Gue juga sebenarnya lebih lebih tertarik melihat performa pelatih baru atau pelatih muda di sebuah klub gitu kan. Di Liga Spanyol, gue tertarik dengan Xabi Alonso sebenarnya. Kayak gimana nih Tapi meracik si Madrid. Jadinya dulu gue tertarik ke pemainnya, gimana pemain ini bisa bisa ngerubah permainan tim gitu ya. Nah sekarang eh gue lebih tertarik gimana pelatih ini bisa bisa membawa tim gitu ya. Ya bursa transfer kan masih dibuka sampai berapa tanggal berapa ya? Tutup tanggal tiga Agustus puluh satu terakhir. ya. 31 ya? Tiga Iya. tanggal 31 ya? Hmm. Ya. Apakah bakal ada pemain termahal lagi yang bakal dibeli? Karena sampai saat ini status pemain termahal dari Florian Wirtz dibeli Liverpool dari Leverkusen seharga 2, sekian triliun. Oh, apakah akan ada pemecahan transfer lagi? Kita nggak tahu, kita tunggu saja. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dukung sepak bola Indonesia. Semoga bisa tampil di Piala Dunia. Terima kasih.